Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Maqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Shadaqallahul 'adzim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat zuhur Masjid Baitul A'mal PT KMI One Kabel DBK yang insyaallah senantiasa dalam keridhaan Allah SWT. Kita bersyukur pada siang hari ini kita diberikan nikmat yang banyak oleh Allah SWT, nikmat sehat, sehingga kita bisa hadir menghadiri sholat jamaah zuhur ya di Ramadan yang pertama bagi yang puasa mulai hari ini. Ada sebagian yang sudah puasa dari kemarin, ini Ramadan yang kedua. Kita bersyukur bahwa kita diberikan kesempatan umur sampai dengan Ramadan tahun ini dan bisa menjalaninya dengan sebaik-baiknya. Rekan-rekan sekalian, saya hadir di sini sebagai permintaan ya dari DKM itu untuk kultum di hari pertama. Jadi kayaknya jadi jadi model gitu. Tentang ketua pembina ya, jadi suruh jadi ini kultum pertama. Tapi nggak apa-apa, insya Allah kultum kuliah 7 menit, mudah-mudahan 7 menit, kalau lebih yang mau dimaafkan ya. Jadi kesempatan yang singkat ini saya ingin menyampaikan Ramadan tahun ini kita mesti berbeda kan gitu ya. Kalau sama ya kata sebagian ulama itu kan sama berarti nggak ada peningkatan ya. Nah, kita ingin Ramadan tahun ini berbeda. Kenapa berbeda? Karena perbedaan tentunya memicu adanya sebuah pergerakan. Kalau kita mungkin masing-masing karena bekerja di pabrik kabel ya, itu kan orang teknik dan pernah belajar grafik gitu ya. Jadi grafik kehidupan kita itu kan potretnya seperti grafik apa? Kalau di 2 dimensi itu sumbu X dan Y gitu kan ya. Jadi sumbu X-nya itu adalah lintasan kehidupan kita, sumbu Y itu adalah amal ibadah kita. Jadi kita menginginkan potret atau grafik yang kita lukiskan itu memiliki gradien positif, memiliki gradien yang meningkat. Nah, ini yang kita harapkan Ramadan tahun ini, mari kita lebih meningkat. Kalau Ramadan tahun lalu seperti apa sudah nggak usah diingat. Yang penting kita sekarang lebih baik dan lebih meningkat atau lebih hebat atau lebih kuat. Nah, mungkin dikatakan tema atau pokok bahasan gitu ya yang ingin saya sampaikan itu bagaimana kita coba mensikapi Ramadan tahun ini itu menjadi sebuah momentum atau bulan perjuangan gitu ya, atau bulan jihad. Kalau kata jihad kayaknya serem ya. Jihad itu kayaknya kok perang gitu kan. Tapi memang rekan sekalian, Ramadan itu bisa dikatakan sangat berkorelasi dengan perjuangan Rasulullah SAW gitu ya. Jadi bagaimana ketika Rasul itu dihadapkan pada situasi ekstrim. Jadi niatnya ingin mencegah kafilah Abu Sufyan, tapi ternyata disuruh perang kan gitu kan. Sehingga digambarkan dalam surat Al-Anfal itu sebagian dari kaum muslimin itu dikatakan lakarihun gitu ya. Lakarihun itu mungkin dalam bahasa sederhana itu nyesel gitu ya.
nggak siap tapi disuruh perang itu. Dan itu terjadi di bulan Ramadan, perang itu. Jadi perang yang fenomenal disebut perang Badar, di mana kaum muslimin itu jumlahnya hanya 313 orang dan harus menghadapi kaum musyrikin Quraisy itu sebanyak 1000-an gitu kan, sehingga 1:3. Nah itu yang kemudian peristiwa itu terjadi di bulan Ramadan. Kemudian juga beberapa peristiwa yang lain di mana Ramadan itu juga penuh dengan semangat perjuangan. Oleh karenanya saya ingin mengajak rekan-rekan semua, mari kita jadikan Ramadan ini sebagai momentum perjuangan kita. Jadi kita jadikan Ramadan, mungkin kalau sebagian mengatakan syahrul maghfirah, syahrul mubarak, ini kita jadikan syahrul jihad gitu. Jadi bulan kita membangun semangat jihad kita. Semangat jihad untuk apa? Tentunya jihad untuk mampu meraih objektif dari Ramadan itu apa? Tadi di surat Al-Baqarah 183 kan dikatakan la'allakum tattaqun. Jadi endingnya adalah kita mampu mengumpulkan poin-poin nilai takwa dalam diri kita. Karena nilai takwa ini ibarat kayak kalau kita mungkin poin gitu, kalau mungkin di penilaian itu poin ya, di Pak Yuli yang suka menilai itu, di poinnya ada poin-poin gitu. Jadi kalau targetnya kecapai dapat poin gitu kan. Nah ini takwa itu seperti itu. Karena at-taqwa nataijul ibadah. Jadi takwa itu adalah buah dari sebuah proses ibadah. Jadi ketika proses ibadah gitu kita lakukan dengan satu alur proses yang tepat benar, maka dia akan menghasilkan buah namanya takwa. Nah itu untuk mendapatkan itu kita butuh adanya sebuah perjuangan atau jihad. Rekan-rekan sekalian, kalau kita melihat Imam Al-Ghazali itu membagi puasa itu menjadi 3 tingkatan. Yang pertama beliau mengatakan tingkatan puasa yang paling rendah itu adalah tingkatan puasanya orang umum atau puasa am gitu ya. Ini mereka yang berpuasa dengan mengikuti SOP gitu ya, mengikuti prosedur. Prosedur apa? Mulai terbit fajar sampai matahari terbenam itu tidak makan, tidak minum, tidak jima. Jadi 3 aspek itu. Ibaratnya basic need-nya atau basic requirement-nya itu terpenuhi. Kalau di penilaian kita mungkin nilainya apa Pak Yuli? Rata-rata ya, sesuai target ya, sesuai target. Ini kalau kata Imam Al-Ghazali namanya puasa am, puasa yang paling rendah tingkatannya. Tapi dia bisa menghasilkan takwa juga karena kan sudah memenuhi tata aturan SOP. Jadi kalau di penilaian dia dapat nilai apa itu? Apa? Ngasih nilai apa Mas Agus? C ya, kok C? C itu cukup. Itu harusnya apa? Baik gitu ya, bagus itu. Tapi kalau mereka mampu menghadirkan kelebihan-kelebihan itu dikatakan oleh Imam Ghazali itu ada tingkatan di atasnya yang dikatakan yaitu puasa khawas gitu ya. Puasanya khusus. Jadi puasanya para talent gitu kalau di sini mungkin ya. Para talent gitu. Kalau kita talent Pak Ismat bayangin talent apa gitu ya. Jadi kalau bahasanya puasa plus-plus gitu ya. Bukan pijat plus-plus tapi puasa plus-plus gitu. Jadi puasa yang dia tidak sekedar tadi prosedural minimum gitu ya, atau requirement minimum, nahan nahan makan, nahan minum, tidak jima. Tapi ada yang lain dikatakan di sana oleh Imam Ghazali itu paling enggak kita jaga mulut kita, jaga mata kita, jaga telinga kita, jaga anggota badan kita dari segala macam aktivitas yang kita lakukan atau yang dikerjakan yang bisa mendatangkan dosa. Ini kalau itu sudah bisa dikerjakan, maka menurut Imam Ghazali makomnya atau tingkatannya itu meningkat dari puasa am menjadi puasa khawas. Kalau nilainya dari tadi apa? C ya tadi, bukan ya? Baik menjadi sangat baik. Karena banyak yang dapat sangat baik di KM ini ya.
Karena kalau pas dipresentasiin dari HRD itu apa kurva normalnya itu rata-rata karyawan KMI itu nilainya sangat baik. Berarti puasanya plus ya, insya Allah ya. Amin. Insya Allah nggak cuman nahan lapar, nahan minum, tapi omongannya dijaga. Jadi kalau ngomong yang baik-baik, yang menenteramkan gitu ya, ngomong yang membahagiakan ya Pak Tunggul ya. Jadi kalau ngomong membuat customer senang gitu ya Pak Tunggul ya. Jadi kita dapat order gitu. Jadi jaga mulut, jaga telinga, jaga mata dan seterusnya. Ini juga seiring dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa puasa itu dikatakan oleh beliau khamsun yuftirnas shaim gitu kan. Ada 5 hal itu yang dengan tidak sengaja itu membuat orang puasa itu menjadi berbuka gitu kan. Yuftirnas shaim, jadi orang-orang puasa itu menjadi iftar gitu kan, menjadi berbuka dengan sendirinya tanpa disadari. Ada 5 khamsun kata Rasulullah. Yang pertama itu adalah al-kadzib, yaitu ngomong bohong gitu ya. Nah, ini berat nih. Dan di sini mungkin kadang-kadang bohong ya. Ini tantangannya berat sekali nih. Ini gimana nih Pak? Bagaimana biar nggak bohong gitu ya? Makanya kemarin Pak Tunggul ngobrol pas apa di meeting itu, Pak baru puasa Pak. Agak menahan diri gitu kan. Tapi setelah al-kadzib ini sebenarnya kan karakter ya. Jadi seseorang yang biasa bohong, bohongnya itu dengan tanpa apa ya? Tanpa dosa ya. Atau tanpa ekspresi gitu ya. Jadi kalau yang nggak biasa bohong kan ketahuan kalau dia bohong ya, gitu ya. Kalau yang biasa bohong itu kayaknya sudah sangat ahli. Nah, ini mudah-mudahan kita bisa dijauhkan dari sifat al-kadzib ini. Jadi apa ya, bohong apapun bohongnya ya di dalam hadis ini dia bisa membuka shaim kita gitu. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat bohong. Kalau nanti ketemu masalah disampaikan aja Pak Agus apa adanya gitu kan. Nggak usah ditutup-tutupin ya Pak Agus. Pak Agus sampaikan ke Pak Agus gitu kan. Ini kabelnya ini reject gitu kan, atau kabelnya underleng, atau kabelnya penyok gitu kan. Sama, jadi teman-teman operator itu ya jangan bohong, jujur aja. Pak kemarin saya lupa ngawasin Pak gitu kan. Ternyata saya teledor Pak gitu. Kadang ditelusur itu suka misteri Pak. Jadi faktor penyebabnya nggak ketemu itu kan. Jadi kalau dipaparin itu penyebab tidak diketahui gitu kan. Banyak banget gitu kan. Itu karena tadi kita ingin apa ya, biar aman nggak ngomong gitu. Itu bohong nggak itu? Nggak ngomong gitu. Itu bukan saya tapi dia gitu ya. Jadi al-kadzib yang pertama. Jadi teman-teman mudah-mudahan kita dihindarkan dari karakter al-kadzib. Kemudian yang kedua di hadis tersebut dikatakan wal ghibah. Nah ini yang kedua itu ghibah. Apa ghibah itu? Katanya pekerjanya ini kaum tertentu gitu ya, ghibah itu kan. Atau apa ya, suka ember lah gitu ya, ember gitu ya. Jadi melakukan kasak kusuk, mungkin menggunjing, ngerasanin lah gitu ya, ngomongin orang lain dan seterusnya itu ya. Ini memang kadang apa ya, kalau yang biasa biasa sosialita itu gatel kalau nggak ngomong gitu kan. Nah ini ghibah ini sesuatu yang terkadang juga membuat kita senang gitu ya, ngomongin si A, si B dan si C, kemudian dibumbuin macam-macam. Nah ini juga membuat puasa menjadi terbuka dengan sendirinya. Kemudian yang ketiga dikatakan wal ghibah wan namimah. Yang ketiga ini adalah karakter suka bikin resah gitu, provokator ya, mungkin suka adu domba. Jadi tujuannya biar terjadi viral gitu kan, biar jadi viral, seru gitu kan. Jadi namimah. Ini juga terkadang nggak sadar kita bisa menjadi kontributor di sana gitu ya. Karena namimah pasti asalnya dari mulut kita kan itu kan. Entah mulut kita, entah tulisan kita gitu kan. Entah apapun. Itu medianya ya tadi dari jaga mulut kita, jaga tangan kita kan itu. Namimah. Kemudian yang keempat disebutkan di sana wal yaminul kadzibah,
yaitu adalah mereka yang bersumpah palsu. Ini kalau sumpah palsu mungkin jarang ya di sini ya, kecuali sama mantannya gitu atau sama siapanya gitu ya. Pokoknya dan seterusnya gitu ya. Jadi sumpah palsu itu sesuatu yang kita bersumpah tapi sesungguhnya yang kita sumpahkan tuh ya bukan kebenaran kan gitu kan. Mungkin kalau bagi mereka yang sering berinteraksi dengan dengan proses pengadilan atau proses saksi dan seterusnya, itu di situ bisa terlibat sumpah palsu. Dan ini juga bagian dari aktivitas yang membuat puasa kita itu menjadi kosong atau terbuka. Dan yang terakhir, rekan-rekan sekalian, dikatakan 5 hal yang membuat puasa kita itu menjadi kehilangan nilainya atau terbuka itu adalah wanadhara bisyahwah. Ini untuk laki-laki biasanya gitu ya. Jadi pandangan yang penuh nafsu gitu kan. Melihat es teler gitu, kira-kira gimana Pak? Wah, enak banget ini gitu kan. Melihatnya es teler gitu kan, atau ngelihatnya apa ya? Ya makanan yang ya itu kita kayaknya apa ya, sangat antusias. Tapi mungkin yang lebih berat dari itu adalah melihat keindahan ya, gitu kan. Melihat sesuatu yang indah sehingga kita kemudian terdorong oleh syahwat kita. Itu 5 hal yang menurut Rasulullah dikatakan bagi shaim itu dia akan menjadi terbuka, menjadi kehilangan nilai puasanya. Oleh karenanya itu semua itu membutuhkan perjuangan, membutuhkan usaha keras, membutuhkan semangat. Kalau tadi disebutkan ini momentum kita untuk berjihad. Kenapa dikatakan berjihad? Karena lawannya adalah diri kita sendiri gitu kan. Lawannya bukan orang lain, lawannya diri kita sendiri. Kata Rasulullah ketika sehabis perang Badar itu, kemudian Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya, roja'tum minal jihadil asghar. Jadi kalian itu kembali dari namanya jihad yang kecil ilal jihadil akbar. Jadi kepada jihad yang lebih besar atau paling besar. Kemudian para sahabat bertanya, wa ma jihadul akbar ya Rasulullah? Apakah itu jihad yang paling besar itu ya Rasulullah? Kata para sahabat. Kemudian Rasulullah mengatakan jihadun nafas, yaitu memerangi hawa nafsu. Jadi berperang melawan diri kita sendiri gitu kan. Kalau orang main olahraga itu ada nggak ya? Perang lawannya diri sendiri ada nggak? Apa namanya? Squash ya. Kalau tinju bisa nggak tinju lawan diri kita sendiri gitu. Jadi perang lawannya diri kita sendiri itu luar biasa gitu kan. Pengen makan enak kita lawan gitu kan. Pengen tidur enak kita lawan. Pengen istirahat nyaman kita lawan. Kalau pas puasa jangan tidurnya di musola ya. Jadi ini pengen nyaman di sini tapi itu nggak boleh kan gitu kan. Pengen dapat yang yang nikmat-nikmat, mau makan lah gitu ya, yang halal di siang hari nggak bisa gitu. Jadi jihadun nafas itu jihad yang paling besar, dan itulah momentum kita puasa ini kita jadikan sebagai suasana jihad kita. Sehingga kata Allah di dalam surat Al-Anfal itu, paling nggak kita punya 2 bekal untuk mampu menghadirkan jihad dalam diri kita itu, dan mampu menghadirkan kemenangan di sana gitu ya. Di dalam surat Al-Anfal ayat 45 itu dikatakan, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan. Wahai orang-orang beriman, ketika kalian itu menjumpai musuh gitu ya, dan kebetulan musuhnya di kita sendiri gitu ya, berarti tiap saat ketemu kan gitu kan. Bangun tidur ketemu, mau berangkat kerja ketemu, di tempat kerja ketemu, nanti pulang kerja ketemu lagi, habis buka juga ketemu gitu kan. Jadi pertemuannya tuh ada terus gitu kan. Kata Allah, ya laqitum fi'atan. Ketika kalian tuh bertemu musuh, ya kalau jihad akbar musuhnya di sendiri, maka kata Allah, fasbutu, maka berpegang apa? Habat ya itu. Habat itu apa ya? Kalau bahasanya apa? Habat itu ya kokoh gitu ya. Tetaplah gitu kan. Jadi konsisten dengan apa yang menjadi aturan main. Konsisten dengan apa yang menjadi target kita. Kalau target kita ingin menang, ya tetaplah menang, jangan tergoda gitu ya. Wadhkurullaha katsiran, dan ingatlah Allah yang sebanyak-banyaknya. Jadi hati kita kokoh dan kita ingat orientasi kita. Maka kata Allah,
Fathbutu wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun, agar kalian itu menjadi pihak yang menang. Jadi kokoh, kemudian ingat kepada orientasi tujuan, yaitu Allah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini tadi nilainya sangat baik ya, meningkat menjadi istimewa gitu ya. Walaupun programnya kata Pak Yuli jatahnya cuma 2 gitu ya, 2% aja gitu, nggak banyak-banyak. Excellent. Excellent ini yang kata Imam Al-Ghazali, dia mencapai tingkatan khawasul khawas gitu ya. Itu khususnya khusus gitu. Kalau bahasanya itu puasanya orang yang spesial gitu ya. Kalau spesial itu ya nggak banyak ya spesial. Jadi puasa yang extraordinary. Orang yang mampu menjadikan puasa itu bukan medan jihad lagi, tapi dia menjadi sebuah tamasya, menjadi sebuah momentum rihlah gitu ya. Kalau ibaratnya orang piknik itu kan seneng ya, tapi rihlahnya itu adalah rihlatulillah gitu ya. Jadi tamasyanya itu menuju Allah. Tapi ini sudah berat ya, karena syaratnya orangnya sudah enggak tergoda dunia Pak, sudah enggak tergoda oleh kepentingan dunia. Dia mampu mengelola hatinya itu semata-mata untuk Allah SWT. Tapi siapa tahu di antara jamaahnya ada yang bisa mencapai makam itu, menjadi peringkat khawasul khawas, subhanallah gitu ya. Jadi nilainya excellent insyaallah. Jadi mungkin itu aja sedikit kultum lebih dari 7 menit. Mohon maaf atas keterlanjutan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.